Oh gini, saya kan kebetulan ada tugas dari guru penggerak bahwasanya saya harus mensupervisi salah satu rekan sejawat saya. Nah kebetulan saya memilih Bu Warni. Apakah Bu Warni bersedia saya supervisi? Oh, untuk kegiatan guru penggerak ya Bu? Iya. Kira-kira kapan Bu? Oke. Bu Warni ada jam hari apa ya? Saya di kelas 10 itu ada di hari Rabu. Rabu besok bisa ya Bu Warni? Alhamdulillah berarti Rabu besok saja. Di kelas 10, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya Bu di hari Rabu besok? Kalau materi kan kita sudah di teks negosiasi. Iya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu melalui model pembelajaran problem based learning, kemudian pendekatan TPACK, metode diskusi dan tanya jawab. Itu peserta didik mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Itu tujuannya. Oke. Berarti di jam keberapa ya Bu ya? Jam 3.4. Jam ke-34. Baik, dalam kegiatan pembelajaran hari Rabu besok, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai apa ya Bu ya? Kalau untuk anak-anak sih ada di kompetensi pengetahuan. Jadi dari pengetahuan itu peserta didik mampu menganalisis baik dari isinya, strukturnya maupun kebahasaan dari teks negosiasi yang dipelajari. Kemudian kalau dari kompetensi emosional itu ya peserta didik dari segi religiusnya, kemudian disiplin, tanggung jawab, santun, dan kerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Oke, berarti menerapkan berbasis kelompok ya Bu? Iya, betul. Kemudian Bu, strategi apa sih Bu yang Ibu ambil untuk memenuhi target-target yang memang ingin Ibu capai? Kalau untuk strategi yang pertama ya jelas menyiapkan RPP, rencana pembelajaran. Kemudian di dalamnya untuk tujuan pembelajarannya memuat ABCD, baik itu audience, behavior, condition, dan degree-nya. Kemudian menyiapkan perangkat yang lain dari LKPD-nya, bahan ajarnya, dan juga lembar pengamatan. Kemudian media pembelajarannya yang saya pakai itu ada PowerPoint, ada juga video dari contoh teks negosiasi. Oke, berarti sangat lengkap sekali ya Bu media pembelajarannya, ada PowerPoint, ada video juga. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu harapkan di tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nanti harapan saya sih, saya seperti tidak ada di sana, jadi mengalir saja. Nanti pun saya ingin ke anak-anak, ya anggap saja saya tidak ada. Jadi biar mengalir seperti apa sih pembelajaran yang Ibu ajarkan di kelas 10 di Mapel Bahasa Indonesia. Oke, jadi siap ya Bu ya di hari Rabu besok? Iya Bu Ratna, jadi nanti hari Rabu jam 3.4 Ibu supervisi ya. Oke siap, nanti mungkin disampaikan ke anak, nanti biar Ibu atau saya saja di grup. Kemudian selamat berjumpa di hari Rabu ya Bu Warni. Pokoknya sebelumnya terima kasih banyak karena kaitan tugas guru penggerak ini kan memang sudah tuntutan. Nanti kedepannya Bu Warni lagi menempuh PPG, mudah-mudahan kedepannya setelah PPG juga bisa mengikuti guru penggerak. Siap. Kita sama-sama belajar. Iya, terima kasih ya Bu Warni ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah hari ini siang ini kita masih bisa bertemu kembali untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Silakan Iqbal dipimpin doa untuk teman-teman. Semua siap? Letakkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwaltal
Indri Ramadhani, Intan Destiana Sari, Evan Tamami, Levina Indriyanti, Muhammad Ricahyono, Nabiza Handayani, Rini Kavitasari, Semira Aileen Livia, Suhema, Sifa Aulia, sakit ya hari ini, Zara Afiat Ika Rizky, Nyimas Widianiko, Desma Indra, apa ya? Dia ada 2 orang yang tidak masuk untuk hari ini. Baik, silakan dirapikan bajunya, bajunya untuk pembelajaran hari ini. Ya, silakan diperhatikan. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Apa? Ya, teks negosiasi. Ada berapa strukturnya? Siapa yang bisa jawab? Ayo tunjuk kanan. Ya, silakan Rini. Strukturnya disebutkan untuk negosiasi. Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, Ya, itu struktur dari negosiasi. Kemudian untuk hari ini kita mencoba untuk mengkonstruksikan. Jadi mengkonstruksikan itu menyajikan negosiasi ke dalam sebuah tulisan. Nah, ada yang tahu anak-anak manfaat dari negosiasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Yang bisa jawab boleh tunjuk dari ini. Aulia bisa. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi dengan siapa saja kira-kira? Dengan teman, dengan guru, dengan orang tua. Oke ya. Jadi negosiasi bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, dengan orang tua, dengan teman. Kemudian negosiasi ya di sini untuk kompetensi dasar. Ya, jadi hari ini kompetensi dasar 4.11 yaitu mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan dan bentuk serta kebahasaannya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh yaitu peserta didik mampu mengkonstruksi teks negosiasi sesuai dengan struktur dan kebahasaannya menggunakan model pembelajaran project based learning, pendekatan TPACK, metode diskusi dan tanya jawab secara tepat dan tanggung jawab. Jadi model pembelajaran yang akan ibu gunakan yaitu project based learning, di mana nanti kalian akan membuat sebuah proyek. Jadi hasil akhirnya nanti sebuah proyek bisa berupa teks maupun berupa video. Itu adalah model pembelajaran project based learning. Kemudian langkah-langkah itu bagaimana? Ya, nah sebelum kita masuk ke langkah-langkah, silakan perhatikan video yang ibu tampilkan. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan. Pak, kedatangan saya ke sini mewakili Karang Taruna untuk meminta izin kepada Bapak kami menggelar pentas musik di desa ini dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda Pak. Pentas musik apa? Siapa yang mengisi acaranya? Pentas musik dangdut Pak. Kami berencana undang penyanyi. Menurut saya, sebagai seorang kepala desa, saya takut timbul kericuhan saat pentas musik itu dilaksanakan. Akan bisa diperketat Pak keamanannya Pak. Ya mungkin itu bisa, tapi itu akan memakan banyak biaya. Nah, kalau Bapak kurang setuju, saya minta saran dari Bapak acara apa yang sekiranya pantas diadakan di desa kita. Menurut besok adalah hari weekend dan semua pemuda. Lebih baik kita mengadakan lomba-lomba seperti contoh ikut warnai, menghafal Al-Quran, dan lain-lain. Baik Pak, saya menerima saran Bapak. Hari ini akan saya bicarakan dengan orangnya. Ya baguslah kalau gitu. Terima kasih atas saran dan waktunya Bapak. Maaf kalau saya mengganggu. Saya mohon pamit Pak. Tidak apa-apa, John. Tapi kalau cepat sekali pamitnya. Maaf, John. Malah bantuin. Iya tidak apa-apa Pak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
bisa kalian ambil ya. Ini kewajiban pertanyaan ya. Jadi nanti tolong tunjuk jari yang bisa menjawabnya ya. Apa tema dari video tersebut? Ayo siapa? Ayo mencari ya. Apa? Lingkungan sosial. Ya, temanya apa? Lingkungan sosial ya. Pertanyaan yang kedua, judulnya apa itu dari video tersebut? Ayo, kami dulu. Oh iya. Negosiasi Karang Taruna. Negosiasi Karang Taruna. Ya, beri tangan untuk. Kemudian dari video tadi terjadi kesepakatan atau tidak? Terjadi atau tidak? Terjadi ya. Jadi terjadi kesepakatan antara Pemuda Karang Taruna dengan Bapak RT ya. Jadi ada kesepakatan. Nah, kira-kira nih, ketika menyusun negosiasi seperti video tadi, langkah-langkahnya ada yang tahu nggak? Yang pertama jelas menentukan apa? Tema, ya menentukan tema. Kemudian yang kedua ditentukan siapa partisipan atau yang berkaitan, ya. Jadi mungkin ada Pak RT-nya atau guru atau teman, ya. Di situ tentukan dulu partisipannya. Kemudian setelah itu ada konflik, ya. Jadi apa yang dinegosiasikan, ya. Setelah ada negosiasinya, kemudian ada kesepakatannya, ya. Itu adalah cara menyusun negosiasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas ya? Ya, kalau sudah jelas, kita akan bagi kelompok, ya. Jadi kelompok ini nanti akan membentuk kelompoknya sesuai dengan minat belajar kalian. Ya, ini Evan minatnya apa, Pak? Buat video. Oke, kalau ini Rini minatnya apa nih? Minatnya gambar. Oh, suka gambar. Yang suka nulis siapa? Aidin ya, suka nulis ya? Aidin suka nulis ya? Iya, suka nulis. Alvira? Suka nulis juga. Selain Evan yang hobi video siapa ya? Oh, si Indri, hobi video suka ya? Oh iya, ini calon artis nih kayaknya ya. Ya, Tri? Suka video kan? Oh, suka video. Baik, jadi pemain utama atau figuran nih kalau video? Utama ya? Oke ya. Jadi nanti kita bagi satu kelompok ada 3 sampai 5 orang. Kemudian setelah itu coba berkumpul dulu dengan kelompoknya. Yang hobi video satu kelompok, ada 2 kelompok. Yang hobi membaca atau menggambar atau menulis dijadikan satu kelompok. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya.
Ustaz. Anak-anak, kita sepakati. Ini berapa lama waktunya? 20 menit atau 30 menit? Cukup 30 menit? Iya, jadi nanti setelah 30 menit hasilnya langsung dipresentasikan. Ya, sepakat ya 30 menit ya? Ya. Oke, silakan. Temanya negosiasi jual beli HP. Untuk kamu menawar harga ya. Kamu untuk Ada kesulitan? Untuk menentukan kamu tidak bisa ya? Nah sekarang ini kalian susun. Jadi nanti Tri jadi apa? Ya di orientasinya. Nanti siapa yang mengambil gambar? Firman yang ambil gambar. Ditulis di bagian pengajuannya kalimatnya seperti apa? Bisa ya? Ini rencananya apa? Oh, sampai pelanggan. Ini yang ambil gambar. Lagi. Ya. Oh iya. Nanti dituliskan di. Ini sudah ditentukan kok perhatian ya. Nanti si diri jadi apa? Partisipannya. Ya, coba apa yang ditulis? Ya, bisa jadi ya. Ini jadi intinya. Apa? Dan pengajuannya. Ada kesulitan nggak? Coba bisa. Hasilnya sudah ditentukan. Nah, nanti untuk pengajuan penawarannya sudah. Ya, bagaimana ya Pak? kami membuat video di luar ya. Oh, sudah selesai kerangkanya. Oke, yang mau ya? Oh, di kelas sebelah. Oke, jadi karena pembuatan video kalian kerangkanya sudah selesai, silakan nanti dibuat video sebagus mungkin ya. Ya, boleh untuk keluar dari ruangan. Ya. Untuk yang kelompok sebelahnya pakai karton tidak? Oke, sudah. Ya, nanti disiapkan kartonnya. Buat sebagus mungkin tulisan dan gambarnya ya. Ini ya. Uang buat saudara saya yang musibah. Belum, saya mau jual. Saya mau beli satu. Berapa beli? Jadikan satu lah. Juga lah. 2.140.000 memori. Oke, sore akan mau di rumah ya.
Kenapa bisa terlambat? Karena saya kamu kesiangan, Bu. Kamu tahu kan kalau terlambat kamu dari hukuman? Ya, Bu, saya tahu. Kira-kira hukuman apa yang saya terima ya, Bu? Sesuai peraturan sekolah, kamu harus menyelesaikan seluruh lingkungan sekolah ini. Tapi, Bu, sekolahan ini kan terlalu luas. Bisa sampai seharian jika saya membersihkannya. Apa tidak bisa dikurangi ya, Bu? Mohon maaf, Bu, tetapi pagi-pagi ini terlambat. Kalau begitu bagaimana Ibu harus meringankan hukumannya? Gimana kalau harus suruh bersih aja? Baiklah, Nak. Kami hanya membersihkan kamar mandi dan membuat surat perjanjian agar dia tidak datang terlambat lagi. Terima kasih, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sama-sama, Nak.
Bener nih lokasinya. Lagi. Ya, kamu. Ya, kamu. Ini mau. Suaranya kurang keras. Oke, bagaimana kelompok 1? Silakan tanggapannya. Apa yang membuat suaranya kurang keras? Nggak pakai sarung gantung, Bu. Oh, nggak pakai sarung gantung. Saya seharusnya pakai mic ya. Ya, saya pakai mic karena HP-nya mungkin kategori terbatas, jadi untuk merekam suaranya kurang begitu jelas. Nanti video selanjutnya diperbaiki ya. Oke. Kemudian untuk yang kedua. Oke, kita saksikan video kelompok 2 ya. Bagus ya? Selain bagus ada yang lain masukan mungkin? Videonya kurang begitu jelas. Ya, silakan tanggapan
dipresentasikan ke depan kelas ya. Ini hasil dari kelompok 3 ya. Jadi hasil karya ini sudah ditulis di karton, kalau bagus sekali ada bunga-bunganya. Ya, silakan dibuka. Kemudian dibacakan teks negosiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Negosiasi lomba. Para pemuda Rumudi Kampung berkumpul dalam rapat tahunan yang membahas peringatan acara kemerdekaan yang akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus mendatang. Saya memutuskan bagaimana kalau acara 17 Agustus nanti kita akan adakan lomba supaya para orang tua bisa ikut lomba. Tetapi apa sih lomba asal? Kita akan membutuhkan dana dan peralatan yang banyak. Benar kata Lia, belum lagi lomba memakan juga memiliki resiko kecelakaan yang cukup tinggi. Bagaimana ada klausul lain? Atas lomba apakah yang dapat membuat ibu-ibu kampung bisa lebih positif? Bagaimana kalau kita mengadakan hias-hias turun? Kita hanya perlu ya, saya setuju dengan usulannya. Selain itu, menghiaskan terbang juga lebih efisien sebab setelah selesai mengenai itu bisa menggunakan bersama. Baiklah, bagaimana apa ada lain? Saya setuju dengan usul yang disampaikan Aulia. Saya juga setuju. Baiklah, jika tidak ada usul lain, saya akan setuju. Kalau semua sudah sepakat, saya akan segera membuat proposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, harus ada yang memberi tanggapan dari kelompok 3. Silakan, dari kelompok mana yang memberikan tanggapan? Ya, kelompok 1. Gambarannya jelek. Hah? Gambarannya jelek. Gambarnya jelek ya? Ya. Selain gambarnya jelek, masukannya bagaimana? Ya, bakat yang lain. Dari penampilannya, sudah maksimal belum? Ya, sudah maksimal. Oke, cukup. Kelompok lain ada tambahan cukup? Oke, silakan duduk kelompok 3 dan anak beri aplaus. Ya, sekarang di kelompok 4, silakan tunjukkan hasilnya. Ya, pegang sendiri dong. Nanti kelompok 2 siap-siap memberikan tanggapan ya. Nah, ini tulisan semua. Ini lumayan lah. Bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Aulia dan teman-temannya sedang membahas kegiatan kerja kelompok bahasa Indonesia. Bagaimana tugas kelompok kita? Kapan kita akan mengerjakan ya? Minggu depan saja ya. Terlalu lama kalau minggu depan. Bagaimana kalau nanti siang setelah pulang sekolah? Jangan nanti siang, saya mau pergi dengan ibu ke pasar. Bagaimana kalau besok siang? Besok siang saja bisa. Kira-kira di rumah siapa yang akan mengerjakannya? Di rumah saya aja.
Ya, kebetulan orang tua saya masih bekerja, jadi rumah sepi, jadi kita bisa fokus mengerjakan. Oke, baiklah, besoknya jam 2 kita kumpul ya. Jangan lupa bawa jemuran yang banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tanggapan dulu untuk kelompok 4. Dari kelompok 2 silakan. Sudah bagus, sudah jelas. Selain itu, tulisannya bagus. Terjadi kesepakatan nggak dari kelompok 4 ini? Ya, terjadi kesepakatan. Oke, terima kasih kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Baik anak-anakku, presentasi yang tidak kalian paparkan, baik yang berupa video maupun yang berupa teks sudah selesai. Ucapkan terima kasih. Semua proyek kalian sudah berjalan dengan lancar, hasilnya juga bagus. Semua sudah ada strukturnya jelas ya, dari orientasi sama dengan penutup ya. Ibu ucapkan terima kasih. Ayo kita aplaus sama-sama. Sekarang kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, sudah rapi semua duduknya? Dari awal pembelajaran kita sampai dengan kalian menunjukkan atau menampilkan proyek kalian, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, jari. Apa simpulannya? Oh iya, silakan Indri, mulai berdiri untuk membacakan simpulan. Teks negosiasi adalah interaksi antara kedua belah pihak yang mempunyai perbedaan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam menulis teks negosiasi terdapat beberapa tahap, yaitu menentukan topik, partisipan, konflik, solusi, dan kesepakatan. Ya, itu simpulan. Oke, terima kasih Indri ya. Jadi itulah simpulan kita belajar pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan ambil penilaian. Silakan dikeluarkan buku tulis kalian dan pulpen. Ini ada 2 soal ya. Silakan dijawab dalam waktu 5 menit ya. Sini ada 2 soal, silakan dijawab dalam waktu 5 menit. Ya, sudah? Sudah ya? Ya, Irfan. Ketua kelas ya, di sini Anita silakan dikumpulkan jawaban. Oke, sudah ya. Terima kasih. Selanjutnya, ini berikan penguatan ya. Jadi dari soal tadi yang sudah kalian jawab, inilah jawabannya ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan mengkonstruksi? Mengkonstruksi itu adalah menjadikan teks negosiasi dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan struktur dan bahasanya. Kemudian bentuk langkah-langkahnya, yang pertama tadi menentukan topik, yang kedua menentukan partisipannya atau pelakunya, yang ketiga untuk menentukan konfliknya atau masalahnya, yang keempat menentukan masalahnya, kemudian yang kelima menentukan kesepakatannya, kemudian dibuat kerangka, dan yang terakhir dikembangkan. Bisa ini tadi ada yang jadi video, ada yang jadi sebuah teks. Itu adalah penguatannya untuk hari ini. Kemudian untuk teks ini, nah Ibu akan tanya nih, Ivan, perasaanmu bagaimana tadi belajar? Menyenangkan atau menyedihkan atau bagaimana? Menyenangkan? Ya, ada alasannya. Indri, sampai sifat menyenangkan. Perasaanmu menyenangkan nggak? Kenapa menyenangkan? Ya,
Bisa menuangkan pikiran ya dalam kertas. Nah, di situ bisa nggak kalian gambar? Bisa ya. Jadi kalian bisa mewarnai gambar itu sesuka hati ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, di konsentrasi nanti akan kalian gunakan di rumah dengan teman ya. Jadi itu pembelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks debat. Ya, jadi silakan di rumah dipelajari, bisa browsing lewat Google ataupun yang lain. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian sedang memahami materi. Sampai di sini cukup jelas anak? Cukup. Nah, cukup. Mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratnawati sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dengan BP Bu Esther. Kemudian rekan sejauh saya ada Bu Sri Suwarni. Dalam hal ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah dilakukan. Oke. Bu Warni minta waktunya sebentar ya Bu Warni, kaitan pendampingan dari Bu Esther tentang pasca observasi yang kita lakukan hari ini, itu kaitannya pembelajaran yang sudah Bu Warni lakukan kemarin. Nah, waktu itu kita sudah melaksanakan pasca observasi ya Bu, Ibu juga sudah menjelaskan apa yang mau Ibu sampaikan, tujuannya seperti apa, kemudian strateginya seperti apa. Nah, hari ini berdasarkan saya observasi waktu itu, menurut Bu Warni, apakah tujuan pembelajaran Bu Warni sudah terlampaui Bu dari pembelajaran itu? Kalau untuk tujuan pembelajaran sudah terlampaui dengan baik, meskipun ada beberapa anak yang memang belum bisa mencapai dengan yang diharapkan, tapi 75% sudah tercapai. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, dalam kurun waktu sebelum atau saat dilaksanakan pembelajaran, adakah kendala Ibu? Kalau dalam pembelajaran kendalanya itu anak-anak kurang percaya diri ketika presentasi. Jadi itu sudah terselesaikan ya, jadi kendalanya sudah tidak ada lagi. Oke, alhamdulillah. Jadi dari beberapa aspek atau tujuan yang Ibu waktu itu inginkan sudah tercapai, namun memang ada beberapa kendala sudah Ibu antisipasi, itu bagus, alhamdulillah. Nah, kedepannya Bu, adakah tujuan yang lebih lagi atau harapan Ibu kedepannya? Tadi kan tidak terlalu percaya diri, akhirnya sudah percaya diri. Nah, harapan Ibu kedepannya untuk anak-anak seperti apa Bu dalam pembelajaran? Mungkin akan banyak contoh-contoh dari materi ya, kaitannya dengan materi, karena kan bahasa Indonesia itu bisa dalam teks, bisa video. Mungkin saya akan memberikan banyak contoh kepada anak-anak agar mereka lebih antusias. Nah, kemudian untuk masalah percaya diri, mungkin bisa menyugesti mereka agar memberikan nilai yang baik atau yang bagus ketika anak-anak melakukannya secara bagus ataupun percaya diri. Berarti menyupport mereka lah. Oke, alhamdulillah. Bolehkah saya tahu sebenarnya kendala yang paling sering Ibu alami dalam materi khususnya mapel bahasa Indonesia di anak tuh apa sih Bu sebenarnya? Kalau bahasa Indonesia itu kan identik dengan membaca. Ya. Nah, salah satu kelemahan anak itu untuk membaca itu agak sulit. Jadi kami dari guru bahasa Indonesia harus bisa memotivasi mereka, ayo baca. Jadi budaya baca itu ya harus segera ditingkatkan dan dikembangkan oleh anak-anak. Kiat-kiat seperti apa yang sudah Ibu lakukan Ibu kaitannya tentunya untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk lebih baik lagi? Kaitan apa, pernah Ibu aja membaca bareng atau seperti apa Bu? Karena tadi kan lemahnya di membaca seperti itu. Kebetulan di perpustakaan juga ada buku-buku bacaan. Jadi
budaya membaca diterapkan mungkin sebelum untuk pembelajaran atau setelah kegiatan pembelajaran. Kemudian di sela-sela waktu istirahat ataupun di sela-sela jam kosong bisa diajak untuk kegiatan membaca. Seperti itu. Oke, alhamdulillah. Sebenarnya ya Bu, tanpa Ibu sadari apa yang Ibu lakukan itu sudah selayaknya pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE atau kompetensi sosial emosional. Cuman mungkin hanya beda bahasa saja Bu dengan kurikulum yang kita pakai saat ini. Kita belum kurikulum merdeka. Di situ adalah sikap yang kita tuliskan di tujuan pembelajaran itu sebenarnya sudah memuat KSE. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi, Bu Ani itu sebenarnya sudah memakai konten, sudah berproses, kemudian sudah memakai produk. Di mana konten Bu Warni menyediakan video waktu itu kalau tidak salah video negosiasi itu termasuk konten Ibu. Kemudian prosesnya begitu Ibu mengkolaborasikan anak itu sudah luar biasa. Nah di diferensiasi produk itu di bagian penutup Bu Warni sudah memberikan latihan sampai sehingganya anak-anak sudah maju dengan antusiasnya berdasarkan kelompok masing-masing dan kemampuannya pribadi. Itu sudah bagus Bu, hanya mungkin tidak Ibu sadari itu sudah masuk di kurikulum merdeka yang sudah berdiferensiasi tadi. Ya sudah bagus Bu Warni, mudah-mudahan kawan-kawan yang lain juga termotivasi seperti Ibu. Harapan saya ke depannya juga banyak sekali kawan-kawan dan guru yang bisa daftar guru penggerak. Bu Warni juga sudah lulus PBG Darjah, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Bu Warni untuk waktu hari ini. Pasca observasi saya yang dihadiri oleh pengajar praktik saya Bu Esther dan rekan sejawat saya Bu Sri Suwarni. Terima kasih.